You're on a plane to Tokyo, to LA and to places. Perkembangan media sosial di era digital saat ini memunculkan fenomena baru dan merubah pola interaksi manusia. Meningkatnya pengguna media sosial yang sebagian besarnya adalah remaja dan anak-anak memunculkan dampak positif dan negatif bagi seluruh penggunanya. Dampak positif dan negatif tersebut seharusnya dapat dimaknai sebagai alat untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi perkembangan karakter penggunanya. Dalam hal ini, generasi muda. Media sosial adalah sebuah media online yang dapat menghubungkan para penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menciptakan konten. Karena itulah muncul istilah konten kreator, yaitu orang yang membuat konten di media sosial baik dalam bentuk video, foto, ataupun tulisan. Media sosial tak melulu berdampak negatif. Banyak konten kreator yang malah menghasilkan pundi-pundi rupiah dari bermedia sosial. Pemirsa, Highway 1 Jam bersama Dato' Rida Kaliamsi pekan ini mengundang seorang penulis yang telah menerbitkan beberapa buku karyanya, yaitu Citra Pandiangan, mantan jurnalis, konten kreator, dan blogger yang mengelola 6 buah blog miliknya sekaligus. Dato' Rida Kaliamsi bersama Citra Pandiangan akan membahas tema media sosial dan masa depan generasi muda, hanya di Tanjung Pinang TV. My bed. Assalamualaikum, hai, apa kabar para pemirsa sekalian, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Pandemi masih ada di luar kita, masih menjadi ancaman, dan yang bisa membantu kita untuk tidak terdampak dengan COVID-19 ini adalah kita sendiri, kita yang mesti selalu patuh pada protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, dan hidup sehat dengan apa yang bisa kita lakukan sehari-hari. Baik, para pemirsa sekalian, minggu ini kita berjumpa lagi dalam Highway 1 Jam bersama Rida Kaliamsi, membincangkan beberapa hal-hal apa saja yang menarik untuk kita, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Dan minggu ini kita mencoba ingin mencari sesi akhir tahun, menutup tahun, dan memandang 2021 sebagai sebuah tahun yang sangat sulit diprediksi. Biasanya kita bisa merancang tahun depan seperti apa, tahun ini enggak, karena ada pandemi di tahun 2021 yang masih diperkirakan masih ada, dan kita harus menyiapkan sebuah cara hidup yang berbeda, yang memerlukan sikap kreatif kita ke depan. Dan saya sengaja ingin menutup akhir tahun ini dengan cerita-cerita yang bisa memberi kita harapan. Nah, salah satu yang saya pikirkan kemarin adalah mengundang seorang blogger, seorang video blog, seorang pemanfaatkan media sosial yang kreatif, yang menjadikan media sosial bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat, sebagai teman, dan sebagai sumber pendapatan. Dan cerita dia ini akan menarik. Ini baik saudara sekalian, inilah dia yang saya undang, Citra Pandiangan. Ya. Dulu dia seorang wartawan, ya, dan pernah anak buah pernah jadi anak buah saya, pernah jadi wartawan saya lama, hampir 6 tahun jadi wartawan, dan tiba-tiba dia menghilang. Dia menulis buku, dan kemudian lama sekali saya tidak menemukan jejaknya. Akhirnya saya menemukan kabar bahwa dia menjadi seorang video blog, seorang medsos, seorang pembuat konten, kreator media, kreator medsos itu, dan hampir bisa hidup dari menjadi media kreator seperti itu sekarang ini, ya. Dan lebih semangat menghadapi, walaupun di depan ada COVID, tapi tampaknya lebih punya spirit, karena semangat milenialnya sekarang sedang tumbuh, ya. Betul, dan ini mungkin tahun depan akan bisa menginspirasi kita semua
bagaimana jangan dikira milenial itu untuk anak muda, anak-anak remaja, bukan. Ini generasi Z, X, Y itu sebenarnya satu generasi yang panjang, orang yang umur tidak ada umurnya, tidak ada batasan umur. Jadi itu orang yang memanfaatkan momentum keberadaan media sosial sekarang ini sebagai sebuah sahabat, seperti kita bersahabat dengan COVID-19. Oke, media kita punya waktu 1 jam, saya bersantai ngomong seperti apa saja dan Anda bebas. Nah, sekarang sesi pertama ini ceritakanlah bagaimana Anda tercebur ke dalam dunia media sosial, meninggalkan jadi wartawan, meninggalkan kehidupan yang berkantor-kantor seperti ini, lalu berkeliaran di luar menjadi seorang travel, seorang silakan untuk teman-teman. Berawal dari itulah Pak, keluar dari jurnalis itu kan nggak bisa lepas begitu aja, karena dunia literasi itu memang benar-benar sayang untuk ditinggalkan. Tapi sayangnya kita nggak punya medianya, nggak kerja di kantoran lagi kan, nggak kerja di media. Jadi kebetulan juga dari tahun 2007 sudah mengenal blog waktu masa jadi jurnalis kan, terus mulailah mengembangkan ngeblog. Di situ cuma sekedar hobi aja. Rupanya ngeblog itu selain hobi menghasilkan uang juga, Pak. Mulai dari kita nggak bicarakan Google AdSense ya Pak, tapi dari konten dari orang-orang yang mau direview produknya, kita dapat produknya, dapat duitnya lagi. Siapa sih nggak seneng sih Pak? Kerja santai di rumah, nggak butuh berjam-jam, cuma 1 jam, udah dapat duit. Seperti itu. Jadi itulah yang tapi Anda kan waktu itu belum serius, waktu itu kan masih hobi dan hobi. Tapi Anda memutuskan lalu berhenti sama sekali dari wartawan, lalu Anda memilih menjadi traveler kemana-mana dan menjadikan konten itu. Kapan tuh Anda mulainya itu? Tepatnya sih karena udah 3 tahun kerja di Jakarta ya Pak, dari begitu keluar dari jurnalis. Berarti dari wartawan dari terakhir korannya apa di Tanjung Pinang Post, Bersih dari Tanjung Pinang Post, lalu Anda pindah ke Bali setahun, bantu teman punya usaha spa, terus pindah lagi ke Jakarta. Nah di Jakarta tuh saya merasa jenuh tuh Pak sama 3 tahun kerja. Yang serius dengan video blog serius dengan media sosial di mana? Di Bali atau di Jakarta? Di Jakarta Pak, karena ngerasa jenuh di Jakarta karena kita harus bangun pagi, terus pulangnya malam, jadi kita nggak ketemu matahari. Kalau hidup kayak gini terus kayaknya melelahkan banget di perjalanan kan. Akhirnya memutuskan kayaknya ngeblog deh, ngeblog dengan tema traveling waktu itu. Nah kebetulan juga Anda belajar tentang blog itu tidak? Anda otodidak? Otodidak semuanya Pak, semuanya bisa dicari di internet Pak. Cuma kalau zaman tahun ada gurunya juga lah, tapi gurunya internet tetap ada lah, ada nasabnya juga lah. Iya. Cuma bedanya kalau tahun 2017 ke bawah, informasi itu kita nggak bisa dapat kayak full gitu Pak. Jadi kayak orang tuh ngasih info tuh cuma sedikit gitu. Kalau tahun sekarang yang paling beruntung Pak, orang nulis itu Pak bisa sampai 5.000-an kata di blog. Jadi semua info itu dapat dalam satu artikel. Nggak kayak zaman dulu kita harus browsing potong-potong. Kayaknya pelit gitu Pak bagi info. Ini gue kasih tapi baginya nanti ya tahun depan. Tapi kalau tahun sekarang kalau kita nge-browsing A sampai Z kita dapat dalam satu apa artikel. Saja seperti itu. Dari situlah saya mulai kayak seru juga deh ya nulis tentang artikel tentang ini kan di blog. Ya udah saya coba itu Pak. Dari situ mulai Pak dapat panggilan kayak nge-review hotel, kita nginep sana gratis, terus kadang juga dibayar, kayak seperti itu sih. Nah kalau saya kan suka jalan ya Pak, jadi itu beruntung banget. Meskipun nggak dibayar, nginep gratis kan lumayan tuh Pak, hemat duit. Jadi yang sebetulnya mendorong Anda untuk mencintai medsos itu sebetulnya karena hobi Anda sebagai seorang travel, berjalan-jalan, suka berjalan-jalan itu menyebabkan minat Anda kepada media sosial menjadi lebih dan mencari model-model blog, model-model isu, model konten supaya yang bisa sesuai dengan hobi Anda seperti itu. Makanya itu sampai punya 6 blog Pak. 6 blog. Karena bingung waktu itu kan mau bikin apa sih, niche apa sih yang menarik, lifestyle kah? Tapi kok kayaknya
Kalau lifestyle itu terlalu gado-gado kalau orang Indonesia bilang ya Pak, kesehatan situ ada, ini ada. Tapi jadi makanya punya satu blog khusus yang memang ngebahas tentang traveling. Nah, ya seperti itu. Oke, jadi Anda berhenti jadi wartawan, lalu Anda pindah ke Bali, lalu dari 1 tahun di Bali itu masih bekerja sebagai perusahaan juga, masih jadi orang kantoran juga, ya. Iya, betul. Dari kantor kemudian pindah ke Jakarta 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun di Jakarta. Di Jakarta masih jadi karyawan juga, jadi karyawan juga, masih kantoran juga. Iya, betul. Nah, tapi yang betul-betul Anda free lepas menjadi berhenti dari kantoran lalu hidup di karena kalau di kantor Anda kan tak bisa kemana-mana. Iya, saya memutuskan resign tuh Pak. Itu pun nggak didukung sama orang tua tuh Pak. Kayak kerja kayak cacing kepanasan kayak 3 bulan habis ke emas. Itu kan kalau di Jakarta kan kita ada namanya kayak masa probator ya, cuma 6 bulan, 1 tahun keluar kayak gitu kan Pak. Kayaknya udah terbiasa kerja bebas selama 6 tahun ya Pak di jurnalistik ya. Jadi kerja kantoran tuh kayaknya terikat banget, kayak kita harus ya Pak. Oke Pak, baik Pak. Kita nggak salah kok, kita harus kayak takut sama bos gitu kan. Kayaknya nggak, jiwa aku ngeberontak gitu Pak. Kayaknya apa ya? Jadi jurnalistik, pekerjaan di media itu sebenarnya jabatan yang paling bagus Anda menyeberang ke dunia medsos daripada di kantor, karena Anda kan mutan juga jadinya kan Pak. Karena kan kebutuhan ekonomi dan waktu itu kan medsos nggak seperti sekarang ya Pak. Pengetahuan orang tentang internet kan nggak seluas tahun 2019-2018. Jadi masih sedikit dan ternyata sedikit itu yang membawa berkah Pak. Karena kenapa? Karena begitu saya bosan di kerjaan ini ya Pak, bosan di kerjaan ini, terus tiba-tiba ada surat masuk ke email saya, kamu mau nggak jadi ghostwriter gitu kan? Ghostwriter, apaan tuh? Ini nulis tentang traveling, saya biayain, sponsorin kamu, lu jalan-jalan, gue kasih duit. Situ saya mikir kayaknya seru juga gitu ya, melepaskan pekerjaan yang menonton untuk hidup bebas, freedom kayak gitu. Jadi ya udah, oke deh, kapan? Itu order seperti datangnya di medsos, dapat dalam perjalanan. Dia gara-gara baca Diary Citra loh Pak. Gara-gara baca blog yang gratisan malahan Pak. Dari Diary Citra itu, saya tinggal. Makanya yang paling penting medsos itu kita harus memberikan kontak. Kayak email, nomor telepon. Jadi orang yang berkunjung ke blog kita itu bisa hubungin kita di mana. Dan jujur, artinya dunia medsos itu juga dunia kejujuran, seperti Anda terbuka. Kalau Anda tidak terbuka nanti data yang Anda berikan tidak sesuai dengan yang dia akhirnya dia juga kecewa seperti itu. Dia tanya, kamu berani nggak traveling sendiri ya? Kenapa nggak? Pada saat itu anak mami loh Pak, kenapa nakut? Jadi waktu itu teman-teman kayak gini kan, teman-temanku ya, emang lu bisa traveling sendiri? Masa sih kayak gitu Pak? Itu. Jadi saya dari Jakarta kan saya ketakik di Jakarta kan, dari Jakarta ke Bandung sampai ke Lombok Pak. Itu semua nggak pakai pesawat Pak, transportasi umum kayak bus, kayak kereta api. Dia mendapat pengalaman perjalanan itu. Dan itu saya benar-benar buta map, dan itu saya buta map Pak. Saya nggak tahu tuh. Di situ sama terasa Pak. Kalau jadi media kerja di kantoran kan kita nggak berkembangnya cuma sebatas teori ya Pak, kayak kerja accounting gitu kan. Terus kalau di media kan kita banyak ketemu orang, itu membuat saya jadi semakin percaya diri gitu Pak. Nggak masalah, yang penting kita nggak jahat sama orang. Oke, jadi kita review lagi dari Tanjung Pinang, berhenti jadi wartawan, pindah ke Bali 1 tahun, dari pindah Jakarta 3 tahun, dan setelah itu Anda balik lagi ke Tanjung Pinang lagi. Iya. Jadi Anda menjadi pengguna medsos, menjadi medsos sebagai salah satu sumber kehidupan Anda tuh di Tanjung Pinangnya atau di Jakarta? Di Tanjung Pinangnya Pak. Tanjung Pinang. Jadi Anda saya traveling, saya pindah ke Tanjung Pinang. Terus saya bingung Pak, kerja apa di Tanjung Pinang ya? Nggak ada PT, nggak ada perusahaan kan? Akhirnya ya sebetulnya. Akhirnya itu. Saya suka nulis, saya manfaatkan ini, saya coba membuka kayak content writer. Jadi saya mengajukan, ada nggak kalian butuh penulis untuk nulis artikel-artikel. Anda start punya follower berapa orang ya? Follower sedikit Pak. Sedikit? Cuma ribuan aja. Ribuan ya, artinya jumlah follower itu tidak menentukan Anda bisa eksis di Indonesia, itu tidak menentukan. Karena medsos itu terbagi Pak, influencer, buzzer, sama
konten kreatornya. Jadi konten kreator tuh kita nggak mesti harus banyak followers, kecuali kita pengen jadi selebgram. Nah itu lain cerita tuh Pak. Oke, jadi Anda kembali ke Temminang, memulai dan dari Temminang Anda memutuskan menjadi seorang blogger, seorang video blog, seorang pengguna medsos yang menjadikan medsos sebagai sumber pendapatan. Pada waktu itu Anda sudah berkeluarga waktu Temminang? Belum Pak, saya orang nggak suka terikat Pak. Udah suka terikat, keluarga jadi, Pak. Wow, ini juga jadi sebuah tesis yang menarik juga. Jadi untuk menjadi seorang pejalan kaki, pejalan suka sate itu juga harus ada yang tak boleh mengikat, ada yang tidak boleh. Juga sih Pak. Ada juga banyak teman-teman yang travel blogger yang sudah punya anak, sudah sampai udah gadis-gadis. Tapi tetap aja terbatas. Tetap ingat anak, tetap ingat rumah kan. Kalau Anda ini tak ingat rumah kali mana-mana seperti itu. Dan oke, kita selesaikan sesi pertama ini. Nanti kita masuk ke sesi kedua, nanti kita bicara lagi tentang perkembangan karir Anda sebagai seorang seorang video blog atau seorang blogger. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang santai dengan Mbak Citra Pendiangan.